messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Halo, assalamualaikum. Ini adalah OnePlus Nord. Inilah HP yang sebetulnya membuat saya mantap buat menjual Galaxy A52 saya. Memang Galaxy A52 saya dijual setelah saya beli Vivo V21 5G. Namun itu semata demi alasan cash flow ya. Ya, Mei dan Juni ini saya sudah terlalu banyak belanja HP demi satu alasan, persiapan menuju 5G. Sebelumnya, saya tak tahu kalau OnePlus Nord ini tak support band N40 yang saat ini dipakai Telkomsel untuk jaringan 5G-nya. Saya kira karena sama-sama pakai Snapdragon 765G seperti Oppo Reno 5 5G, maka bakal sama-sama keduanya support band N40. Ternyata saya keliru pemirsa. Tapi apakah saya menyesal? Hoho, tentu tidak. Pertama, saya beli HP ini second ya, kondisinya mulus sekitar 92% kalau menurut ukuran saya. Saya belinya 6 juta pas, sementara barunya di atas 7 juta semua. Mulai dari 7,1 juta dari seller Batam yang mungkin kirimnya bakal lama, sampai yang 8 juta kurang 10 ribu yang ready stock di seller di Depok. Kedua, karena profile atau ringer slider tetap hadir di ponsel ini, jadi baik iPhone maupun Android saya bisa dengan mudah saya mute tiap kali mau syuting. Dan ketiga, karena saya berhasil nemuin casing favorit saya dulu ya. Ini adalah Subcase Unicorn Beetle. Saya nggak tahu deh bacanya Subcase, Subcase, atau apalah. Pokoknya nulisnya Subcase. Dulu saya lama pakai casing tipe ini buat Huawei P30 Pro saya. Dan juga saya sudah nemu casing yang sama buat iPhone XR saya. Kalau dipikir-pikir, ini unik nih. Dari semua brand HP yang dimiliki oleh grup BBK, cuma OnePlus ini yang pilihan casing premiumnya banyak. Subcase ada, Ringke ada, Spygen hingga UAG pun buat beberapa tipe ada tuh di marketplace. Setelah ini, HP ini akan cuti dulu karena saya harus membereskan PR buat ulasan Galaxy A32, Reno 5 dan juga Vivo V21 yang semuanya ada embel-embel 5G-nya. Buat yang belum tahu, OnePlus memang satu grup besar sama Oppo, Vivo, Realme dan juga iQ. Dulunya brand ini masuk Indonesia melalui e-commerce, sebut saja Lazada dan Blibli. Produk pertamanya OnePlus One dijual loh di sini. Kemudian sempat launching resmi walau terbatas buat OnePlus 2, yang malah berujung batalnya penjualan smartphone-nya dan mereka fokus ke rilis OnePlus X. Sayang, regulasi TKDN buat perangkat 4G yang waktu itu sedang digulirkan pemerintah menghadang OnePlus X. Akhirnya, smartphone itu dijual sebagai perangkat 3G saja, dengan campaign mendang-mending yang meramaikan Kaskus. Ya, sepengamatan saya, yang mendang-mending duluan itu OnePlus loh di Kaskus dulu. Jadi bukan yang sekarang mendang-mending mulu tuh. Habis itu, kantornya OnePlus Indonesia bubar dan selanjutnya device OnePlus lebih sering saya dapat dari kiriman Gearbest. Jadi kangen ya sama Gearbest. Balik ke OnePlus Nord, device ini pasti terasa kemahalan buat sebagian besar orang. Sudah mata resmi, di atas 7 juta, dan nasib 5G-nya pun kan belum jelas. Dan juga bukan seri teratas dari OnePlus. Ya, rasanya Nord ini punya sesuatu yang berbeda deh. Akun Instagram OnePlus Nord saja terpisah dari akun Instagram OnePlus. Dan juga menurut saya desainnya lebih mirip ke grupnya BBK semacam Realme dan Oppo. Satu lagi yang berbeda adalah update softwarenya juga tak secepat ponsel OnePlus lain. Kalau teman-teman cari yang resmi, silakan beli saja Oppo Reno 5 5G yang bisa didapatkan di toko-toko online mulai dari angka 5,3 juta rupiah. Tapi kalau buat menikmati nyamannya menggunakan Oxygen OS, ini mungkin salah satu pilihan termurah. Ada sih OnePlus Nord N10 yang juga sudah 5G, tapi nggak pakai AMOLED, sehingga fingerprint scannernya ada di belakang dan juga nggak punya OLED on display. Ya, bagi saya pribadi, Oxygen OS adalah custom UI dari brand handphone yang paling nyaman yang bisa digunakan sejauh ini ya buat Android. Yang kedua tentu saja One UI, dan kalau dihitung yang resmi sih berarti One UI nomor 1 ya di hati saya. Oxygen OS ini setahu saya mengambil base dari CyanogenMod, custom ROM yang kini berganti nama menjadi Lineage OS. UX-nya simple, masih mengikuti benang merah Android stock, fiturnya tergolong lengkap dan esensial, notifikasi masuk real time, dan juga baterai manajemennya masih bisa dikatakan hemat. Hemat dalam artian masih selalu menembus 24 jam dengan WiFi di rumah. Dengan total usage terpanjang sejauh ini ada di 42 jam plus screen on time 3,5 jam saat saya lagi sibuk dan banyak nongkrong di laptop. Paling singkat di 25 jam dengan screen on time 4 jam 41 menit. Please note ya, kalau memang saya di rumah saja pakai wifi dan gak main game di handphone ini. Jadi jarang sekali screen on time saya panjang-panjang.
For your information, baterainya 4115 mAh dan support fast charging 30 watt yang eksklusif pakai charger dan juga kabel bawaannya. Sayang memang HP ini tak punya sertifikasi waterproof layaknya Galaxy A52, juga tak punya jack audio 3,5 mm. Kalau tidak, mungkin ini bakal memenuhi semua kriteria smartphone idaman saya, apalagi kalau bisa wireless charging. Apakah ini pertanda saya harus upgrade ke OnePlus 9R atau OnePlus 9 Pro? Tapi, saya mah bukan orang yang menuntut HP Android saya harus pakai SoC tertinggi. Dengan pola pemakaian saya, skor Antutu 300 ribuan masih sangat cukup. Yang penting konsumsi baterai nggak boros. Terlebih, kamera OnePlus Nord ini masih sangat bisa diandalkan. Waktu dipakai rekam video buat bikin Instagram Story, banyak yang ngasih feedback kalau hasilnya bening banget. Kamera utamanya yang 48 megapiksel sudah dibekali OIS, mungkin itu kuncinya. Yang unik, perekaman kamera depan bisa sampai 4K 60 fps, sementara kamera belakang malah mentoknya di 4K 30 fps atau Full HD 60 fps. Mode video stabil juga ada buat yang kerjaannya nggak bisa diem. Oke lah, kayaknya bahasannya sampai di sini saja ya. Toh kalaupun penonton ngiler, belinya susah juga nih HP. Jarang yang jual dan juga saya tidak merekomendasikan buat beli HP non resmi. Dan kalaupun mau beli, cari seller yang sudah bayarin pajaknya ya. Ingat, non resmi itu beda sama ilegal. Kalau ilegal artinya belum bayar pajak, udah non resmi nggak bayar pajak. Tapi kalau non resmi tapi dibayarin pajaknya, nanti jaringannya bisa dapat, jadi emailnya terdaftar, dan juga hitungannya legal. Dan mari kita tutup video ini dengan hasil kamera dari OnePlus Nord ini, yang sekali lagi saya ambil bukan untuk kebutuhan pengujian, melainkan buat foto-foto dan rekam sehari-hari saja. Sip, jangan lupa buat harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia dengan selalu bersyukur. Dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Gokil, bisa 4K 60 fps kamera depannya. Smooth UHD video, batasnya 5 menit tapi maksimal. Bah, Dede. Lagi apa? Super stable di 4K. Ini saya pakai satu tangan doang megangnya. Yang lucu malah kamera belakangnya nggak bisa 4K 60 fps. Yang bisa malah kamera depannya. Tapi kamera belakang ada super stable. Jadi kombinasi antara OIS atau OIS sama EIS 30 fps tapi ya. Super stable di Full HD, harusnya lebih stabil lagi. Walaupun ini nggak sambil jalan ya, tapi paling nggak ini sambil muter di kursi kerja yang ada rodanya. Panning lain cerita sih, harusnya sama stabilisasi, tapi cek aja lah.